Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, berjumpa lagi dengan Lause. Hari ini kita mau kembali lagi beribadah sekolah minggu secara online. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengambil sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami secara online. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan tolong kami juga supaya kami bisa fokus dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Dan bisa memuji, menyembah, dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita adik-adik semua langsung undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita ya. Yuk, mari kita bangkit berdiri semua. Adik-adik di rumah pakai gerakannya. Oke? Siap? Mari kita memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Wah, tadi adik-adik pasti sangat semangat ya. Siapa nih yang tadi pakai gerakan? Lause yakin adik-adik semua di rumah semangat memuji Tuhannya ya. Semua pakai gerakan. Nah, saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mengangkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita udah memuji menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa bersama ya. Ikutin Lause berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hatinya, kita mulai berdoa saat ini. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah boleh memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk duduk diam, tertib, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami juga untuk boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, selamat menyaksikan videonya adik-adik. Ahab
anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama menyaksikan ya tentang Nabi Elia. Tadi Nabi Elia menghadapi raja yang jahat tuh, dikatakan bahkan di dalam Alkitab raja ini lebih jahat dari raja-raja yang pernah ada. Raja siapa tadi namanya? Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini adalah salah satu raja Israel ya. Nah, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia membangun penyembahan, membangun patung-patung untuk memuji berhala. Boleh nggak adik-adik? Nggak boleh ya. Tuhan nggak mau kita memuji Allah lain selain Tuhan. Jadi nggak boleh. Rasul, kami nggak muji berhala nih. Kami nggak kayak Raja Ahab tuh bangun patung terus nyembah berhala. Nah, Rasul mau bilang ya, sekarang udah banyak banget berhala-berhala dalam bentuk lain. Adik-adik tahu nggak kira-kira? Rasul bilang pertama ya, berhala ini segala sesuatu yang membuat adik-adik itu nggak ibadah, nggak baca firman, nggak saat teduh. Apa sih Rasul? Contoh nih, satu, handphone. Nah, ketika adik-adik sibuk main handphone nih, setiap hari main handphone, nggak baca firman Tuhan, nggak saat teduh, dibilang mama, siap-siap, dengarlah kita mau ke gereja, entar ama, nanti aku lagi asik main game. Nah, itu adalah salah satu bentuk berhala dalam hidup adik-adik. Misal, adik-adik juga sibuk main apa ya? Main PS sampai adik-adik lupa waktu, nggak belajar, nggak makan, nggak mandi. Nah, itu juga bentuk berhala dalam hidup adik-adik. Sesuatu yang membuat kita kayaknya sibuk sendiri. Kita cuma memperhatikan itu pun bentuk berhala. Jadi jangan adik-adik pikir berhala itu cuma kayak patung-patung, misalnya sembayang apa gitu. Bukan gitu adik-adik ya. Segala sesuatu yang merusak kita, yang membuat kita kayaknya nggak melakukan hal yang baik, hal yang benar, itu juga berhala. Kayak tadi tuh Raja Ahab, dia nyembah berhala, dia meninggalkan Tuhan, dia nggak berdoa, dia nggak percaya Tuhan, sehingga waktu itu datang Nabi Elia, diperintahkan Tuhan untuk memperingati Raja Ahab, yang Tuhan bilang nggak akan turun hujan sampai Nabi Elia bilang turun hujan. Nah, Tuhan bukan nggak sayang Raja Ahab ya adik-adik.
ketika Tuhan perintahkan Nabi Elia untuk katakan itu, Tuhan gak akan turunkan hujan, sampai Nabi Elia bilang turun hujan, Tuhan bukan gak sayang Raja Ahab. Terkadang hukuman diberi untuk membuat kita berubah menjadi apa? Menjadi lebih baik. Tuhan mau Raja Ahab berubah adik-adik. Nah, Lausus rindu ya adik-adik minggu depan ibadah lagi. Kita akan sambung cerita ini dan kita akan lihat sebenarnya Tuhan Yesus itu baik banget. Menghukum bukan untuk mencelakai, bukan karena enggak sayang, tapi Tuhan mau kita berubah. Kadang-kadang kita jadi orang ini udah dihukum masih bandel, mama hukum masih bandel, papa hukum masih bandel, masih suka-sukanya kita. Jadi kadang-kadang mau nggak mau orang tua kasih hukuman untuk membuat kita jerah, untuk membuat kita lebih baik, untuk membuat kita mengerti bahwa kita nggak boleh ulangin lagi adik-adik. Jadi sampai tadi Nabi Elia mau nggak mau dia pergi ke tepi sungai Kerit tadi. Dia di sana sampai Tuhan firmankan dia boleh kembali dan juga berdoa supaya hujan turun. Nabi Elia pun ketika taat dia dipelihara Tuhan. Adik-adik tahu ya, di tepi sungai, di hutan, nggak ada mall, nggak ada Alfamart, nggak ada Indomaret, nggak bisa makan adik-adik. Tapi Tuhan pelihara. Tuhan tetap kirimnya makanan lewat burung-burung, bisa minum di tepi sungai tadi. Jadi ada 2 poin yang kita mau belajar hari ini. Pertama, kita harus melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita nggak boleh muji berhala kayak Raja Ahab tadi ya, nggak boleh adik-adik. Yang kedua, kita harus taat seperti Nabi Elia tadi. Ketika kita nggak seperti Raja Ahab, nggak menyembah berhala, Tuhan pasti sayang kita. Tuhan nggak akan hukum kita, benar? Misalnya adik-adik berbuat baik, jadi anak yang good boy and good girl, nggak mungkin papa mama hukum, bener kan? Jadi ketika adik-adik melakukan apa yang benar, melakukan firman Tuhan, hukuman itu akan jauh. Jadi yang pertama, adik-adik harus melakukan firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus taat. Ketika adik-adik taat, penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seperti tadi Nabi Elia, dia taat, dia nggak mikirin dia pergi jauh, makannya gimana, minumnya gimana, tidurnya gimana, pokoknya dia cuma taat aja. Tuhan cukupkan, Tuhan sertai. Nah adik-adik, kita belajar sesuatu ya dari firman Tuhan hari ini. Saya berharap semakin hari kita semakin baik. Oke? Amin. Kita sama-sama belajar untuk lebih lagi melakukan firman Tuhan, untuk lebih lagi taat. Dan kita rindu setiap hari semakin baik. Nah, lalu ada ayat hafalan. Bukan hanya untuk dihafal, namun untuk direnungkan dan dilakukan. Amin. Ayatnya dari Amsal 13 ayat 13. Firmannya bilang gini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Jadi siapa meremehkan firman bakal nanggung akibatnya. Kayak tadi Raja Ahab dikasih hujan tuh kering bakal itu. Masuk percaya itu bakal kering, kehausan, kelaparan itu pasti ada ketika nggak ada air. Air kan penting adik-adik. Dan siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Balasannya apa? Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan pasti mengalir dalam hidup adik-adik. Amin. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Rindu bahwa Tuhan sendiri yang memberi kita anugerah untuk boleh melakukan firman ini. Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Karena itu kita mau minta penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan untuk kita boleh mampu melakukan firman ini. Nah, kita mau tutup firman kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hatinya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk taat firman Tuhan, untuk ikut Tuhan apa yang Tuhan firmankan selalu, untuk melakukan apa yang benar dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami hari lepas hari dalam kehidupan kami, melakukan apa yang benar di hadapan-Mu, sehingga Kau Tuhan menyertai kehidupan kami, sehingga Kau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami masih kecil,
Kami seringkali lupa, kami seringkali bandel. Namun Tuhan kiranya menolong kami dalam semuanya itu, kami menjadi anak yang lebih baik hari lepas hari. Ini setiap kami Bapa, kami mau tutup ibadah kami hari ini dan tolong kami untuk terus setia beribadah setiap minggunya. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Terima kasih untuk lausenya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Wah, kiranya hari ini kita boleh sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini ya. Kiranya kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause hari ini. Nah, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya di rumah masing-masing. Nanti tiba saatnya ketika ada papa mama yang ke gereja atau adik-adik nanti ketika kita sudah boleh ibadah lagi di gereja bersama-sama, adik-adik boleh bawa persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan ya. Kita mau memberikan persembahan sambil kita mau mengangkat pujian Aku Berani Tampil Beda. Kita pakai gerakan ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Wah, adik-adik pasti dengan semangat sekali ya memuji nama Tuhannya. Wah, kita anak-anak Tuhan kiranya boleh berani tampil beda, boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, baik di rumah, dalam permainan kita, bersama teman-teman kita ya. Dimanapun kita berada, kiranya nama Tuhan dimuliakan, amin ya. Saatnya kita mau menutup ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah lagi walaupun secara online. Tuhan, kami bersyukur
buat setiap penyertaan Tuhan dan buat firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami supaya bisa menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, anak Tuhan yang taat, dan juga bisa melakukan firman Tuhan hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk virus corona. Kiranya Tuhan tolong supaya virus corona boleh cepat teratasi hingga kami boleh kembali lagi beraktivitas dengan normal. Tuhan tolonglah kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati juga kedua orang tua kami dan juga sekolah kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.